Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 221-225 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Secangkir kopi. Episode 221. Setelah melangkah keluar dari lift, Hanakin sekali lagi berubah menjadi penampilan seorang presiden wanita yang dingin dengan ekspresi serius. Kin, Anda di sini. Bos Yu dan yang lainnya menunggu Anda di ruang konferensi. Zhou Rongrong juga datang lebih awal, melihat Hanakin buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Hanakin terus berjalan cepat dan berkata, "Baiklah, saya tahu, buatkan saya secangkir kopi dan kirimkan kepada saya." "Ya, Tuan Qin." Hanakin berjalan cepat ke ruang konferensi, mendorong pintu hingga terbuka. Ruang konferensi, masuk. Manajemen senior grup Huaseng tiba, dan ketika mereka melihat Hanakin, mereka semua berdiri. Presiden Qin. Presiden Qin. Aura Hanakin sangat kuat, dan seorang wanita membuat semua pria ini menundukkan kepala. Hanakin mengangguk satu persatu, melihat beberapa orang, termasuk Lao Yu, sedang mernolkok, dan berkata, "Matikan nolkoknya." Rapat dibuka secara resmi. Setelah itu, Hanakin duduk di kursi presiden. Lao Yu mematikan nolkok dan berkata dengan cemas, "Tuan Qin, apakah Anda sudah membaca konten Weibo?" Hanakin menjawab, "Ya, foto-foto itu sengaja dipotong dari orang lain, hanya saya dan pria lain, dan lainnya. Saya dapat memberikan foto aslinya dan menjelaskannya kepada publik." Lao Yu berkata, "Tuan Qin membuat masalah ini terlalu sederhana, kan?" Hanakin berkata dengan marah, "Apa? Mungkinkah itu? Apakah menurut Anda rumor itu benar? Apakah Anda pikir saya benar-benar tidur dengan bos itu?" Lao Yu berkata dengan cepat, "Tidak, kami secara alami jelas tentang karakter Presiden Qin. Bos itu memberi Anda villa dan ingin jika Anda mengejar Anda tidak akan menerimanya. Itu, dan aku telah mendengarnya. Tapi inti masalahnya bukan ini. Ini jelas disebabkan oleh keluarga Liu. Saya menerima berita bahwa keluarga Liu ingin membalas Anda karena Anda berulang kali campur tangan dan membantu Billy. Pada saat ini, tinggi lainnya level eksekutif juga mereka semua membuka mulut. Ya, Tuan Qin, Ye selalu menjadi musuh keluarga Liu. Kamu dan Tuan Ye sangat dekat, mereka pasti tidak senang. Ya, bahkan jika pintu foto dapat dijelaskan dengan jelas kali ini, itu sulit. Untuk menjamin bahwa keluarga Liu tidak akan menggunakannya lagi. Serang kamu dan kami Huaseng dengan cara lain. Serang kamu dan kami Huaseng dengan cara lain." Hanakin sedikit terdiam, dia tahu bahwa Liu Yuzhe adalah orang yang sangat kecil dan memiliki keinginan yang kuat untuk membalas dendam. Jika dia ingin menyerang dirinya sendiri, caranya pasti tidak ada habisnya. Salahkan dia untuk apa? Episode 222. Lalu apa maksudmu? Hanakin bertanya kepada orang banyak dengan tangan melingkari dadanya. Dia samar-samar merasa bahwa dewan direksi ini, beberapa di antaranya telah direncanakan. Lao Yu berkata, "Presiden Qin, keluarga Tianhai Liu adalah sesuatu yang Huaseng tidak mampu untuk menyinggung, jadi saya harap Presiden Qin dapat menjaga jarak dari Billy. Lebih dari itu, untuk menunjukkan kepada keluarga Liu bahwa Anda dan Billy tidak lagi terlibat, saya harap Anda dapat membuat pernyataan untuk membanting Billy." Salahkan Billy. Salahkan dia untuk apa? Hanakin segera menjadi serius. Lao Yu menyerahkan dokumen di atas meja kepada Hanakin. Setelah Hanakin mengambilnya, dia membalik-baliknya. Ternyata semua kesalahan Billy. Ini semua tentang bagaimana Billy menghabiskan uang tanpa pandang bulu, bagaimana memanfaatkan hukum ketika dia berada di Huaseng, dan bahkan memalsukan bahwa Billy memiliki kehidupan pribadi yang busuk. Billy dan sekretaris Zhou Rongrong bermain-main di kantor. Bajingan mana yang menulis ini? Hanakin sangat marah sehingga dia merobek dokumen itu di tempat dan membuangnya ke samping. Tepat pada saat ini, Zhou Rongrong membuat kopi dan membawanya ke Hanakin. Setelah dia membawa kopi, dia berjongkok dan mengambil kontrak robek Hanakin. Melihat sesuatu tentang dirinya, dia bangkit dan berkata, "Bos, kamu dan aku selalu tidak bersalah. Presiden Ye tidak pernah melakukan hal itu padaku." Lao Yu memelototi Zhou Rongrong, "Kamu keluar dulu, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini."
Hanakin juga mengedipkan mata pada Zhou Rongrong dan menyuruhnya pergi dulu. Setelah Zhou Rongrong pergi, Hanakin memarahi Lao Yu, kamu dapat menulis salinan yang tidak tahu malu. Presiden Ye baik kepada kalian semua sebelumnya, kan? Mengapa memfitnah dia begitu banyak? Yang lain berbicara untuknya. Presiden Qin dan Presiden Yu juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham kita. Hanya ketika kita benar-benar menarik garis yang jelas dengan Billy, keluarga Liu akan membebaskan kita. Tidak berani melakukan apapun jika kamu memfitnahnya. Hanakin menepuk meja dengan marah, bangkit dan berkata, dengar, aku tidak bisa memfitnah Billy, dan aku tidak akan menarik garis dengannya. Karena, Billy adalah pacarku. Kalimat ini mengejutkan semua manajemen senior perusahaan. Apa katamu? Billy adalah pacarmu. Jangan membuat masalah. Episode 223. Hongyan, jangan membuat masalah. Aku sudah mengenalmu di tahun pertama kamu datang ke Yunzu, dan kamu tidak pernah jatuh cinta dalam 7 tahun terakhir. Mengapa kamu memilih orang miskin? Di dalam perusahaan, ada banyak orang yang menyukai Hanakin, dan bahkan banyak eksekutif tingkat tinggi, hanya untuk mengejar pekerjaan Hanakin di Huaseng. Mereka merasa bahwa bulan akan datang lebih dulu jika mereka dekat dengan air, dan mereka akan memiliki kesempatan dengan Hanakin di perusahaan yang sama. Karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Hanakin punya pacar, mereka semua sangat bersemangat. Hanakin memandang semua orang dan berkata, aku tidak bercanda, kita sudah tidur. Serangan lain. Para eksekutif tingkat tinggi yang diam-diam jatuh cinta pada Hanakin sangat marah sehingga mereka muntah darah. Melihat keindahan seperti itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Dewi yang begitu sempurna dimanjakan oleh seorang bocah malang. Seorang pria parubaya yang telah mengejar Hanakin selama 3 tahun tiba-tiba menamparkan meja dan berteriak Hanakin. Kamu membodohi dirimu sendiri. Mengetahui bahwa Billy adalah musuh keluarga Liu, jika tidak, jaga jarakmu dengannya. Kau tetap dan tidur dengannya. Di mana kau taruh kepentingan pemegang saham kita? Ya, bukan urusanmu kalau kau jatuh cinta, itu terkait dengan kepentingan kita. Putuskan dia atau mundur sebagai presiden. Semua orang menyerang Hanakin. Hanakin menggigit bibirnya, dia sangat tidak mau, dia akhirnya menjadi presiden perusahaan yang terdaftar, dan dia tidak akan pernah melepaskan posisinya dengan mudah. Saya ditunjuk oleh Tuan Fang. Tuan Fang adalah pemegang saham terbesar Huaseng. Kecuali dia angkat bicara, tidak ada yang mau mengeluarkan saya dari posisi presiden. Tidak ada yang akan peduli dengan siapa saya tidur. Hanakin sangat marah sehingga dia menjatuhkan cangkir kopi yang tidak dia minum, dan kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Panggil Tuan Fang. Biarkan Tuan Fang menghentikan wanita gila ini. Dia sudah seperti batu giok selama 7 tahun, tetapi ternyata lebih murah untuk Billy. Saya juga memiliki perusahaan yang terdaftar di keluarga saya. Jika bukan karena Hanakin, aku akan berada di China. Seng tinggal selama 3 tahun. Dari sudut pandangku, Hanakin itu menyebalkan. Diperkirakan Billy dipilih karena kekuatan fisiknya yang bagus. Billy adalah wajah putih kecil yang dia angkat. Pelacur berusia 30 tahun. Orang seperti itu, tidak boleh menjadi presiden Huaseng kita. Di ruang konferensi, pelecehan terhadap Hanakin berlanjut. Melaporkan kejadian. Episode 224. Para eksekutif puncak dalam grup Huaseng adalah pencatut atau mereka menyukai Hanakin. Mereka tidak membiarkan Hanakin bertindak begitu sembrono, mereka harus memisahkan dia dan Billy. Jadi, mereka secara kolektif melaporkan kejadian itu kepada Fang Stewart. Tidak lama kemudian, Billy baru saja datang ke Hotel Express untuk berkemas dan akan pindah ke rumah pacarnya Hanakin malam ini. Menerima telepon dari kepala pelayan Fang. Billy mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa bahkan setelah perceraiannya dengan Jiani Wang, Billy ingin menjalani kehidupan biasa. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, jangan ganggu dia. Tampaknya Stewart Fang memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Billy. Ada apa? Billy menjawab telepon. Fang Guanjia berkata Tuan Muda ketiga, pemegang saham grup Huaseng baru saja secara kolektif memaksa Hanakin untuk memutuskan hubungan dengan Anda atau mundur sebagai presiden. Mereka juga mengatakan bahwa Hanakin sekarang adalah pacar Anda, yang benar. Itu.
Billy mengangguk. Nah, apa yang terjadi tadi malam, jangan beritahu kakek untuk saat ini. Ya, Tuan Muda. Mengenai hubungan Billy, Stuart Fang, seorang pelayan, tidak berani berbicara juga banyak, dan melanjutkan lalu bagaimana saya harus menangani masalah ini. Apakah Anda berdiri di sisi Hanakin dan menyuruh para pemegang saham ini untuk tutup mulut? Billy berpikir sejenak, jika Stuart Fang melakukan ini, Liu Yuze pasti akan melanjutkan untuk menyerang grup Huaseng, sampai Huaseng bangkrut. Dalam hal ini, banyak orang di Huaseng akan menderita kerugian besar, dan Hanakin juga cepat atau lambat akan sial. Di sisi lain, Billy juga ingin tahu bagaimana Hanakin akan memilih. Lakukan saja apa yang dikatakan pemegang saham. Perintah Billy. Sebenarnya, tidak perlu menyelamatkan Huaseng sekarang. Setelah pukulan Liu Yuze begitu lama, reputasinya telah lama buruk, dan kelompok itu sendiri tidak memiliki banyak daya saing. Bahkan jika Hanakin terus menjabat sebagai presiden, dia tidak akan tinggal untuk waktu yang lama. Ya. Fang Butler segera memanggil Hanakin setelah menutup telepon. Tuan Fang. Tuan Qin. Saya tidak peduli. Episode 225. Jangan bilang tidak, panggil saja aku Xiao Qin. Xiao Qin, Xiao Yu dan yang lainnya meneleponku untuk melaporkan situasi di pihak perusahaan. Keluarga Liu menyerang Huaseng. Karena hubunganmu dengan Billy. Ya. Kudengar kau pacar Billy sekarang. Apakah menurutmu itu palsu bahwa Billy dikeluarkan dari keluarga? Identitas, aku tahu Anda jelas bahwa Billy memang dikeluarkan dari keluarga, dan dia tidak akan pernah diizinkan untuk masuk ke Inggris. Jika Anda karena status Billy sebagai tuan muda yang kaya, angan-angan ini salah. Fang Stuart mengatakan ini, juga berpikir coba Hanakin, lagi pula, Billy telah menderita kerugian dari seorang wanita dalam hal ini. Hanakin berkata dengan cepat, Tuan Fang, saya tidak peduli apakah dia adalah tuan muda yang kaya dan berkuasa. Saya menyukainya. Apakah dia orang kaya atau pengemis, itu tidak mempengaruhi dia menjadi pacar saya. Senyum lega di wajah, saya senang tuan muda ketiga akhirnya menemukan pasangan yang baik. Fang Guanjia berkata, Xiao Qin, aku sangat mengagumimu. Tidak banyak wanita sepertimu. Namun, kenyataannya sangat kejam, dan aku tidak ingin kehilangan minatku pada Huaseng karena hubunganmu. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Putus dengan Billy, berhenti menghubunginya mulai sekarang, tunjukkan sikapmu pada keluarga Liu, dan terus menjadi presiden grup Huaseng. Atau, tinggalkan jabatanmu. Duduk di kantor Presiden Hanakin, menggigit bibirnya, air mata sudah mengalir di matanya. Butler Fang juga menghela nafas. Saya tahu Anda memulai sebagai sekretaris dan bekerja keras di Yunsu selama 7 tahun sebelum Anda mencapai posisi presiden hari ini. Bekerja keras selama 7 tahun terakhir. Melihat bahwa Hanakin sudah lama tidak berbicara, pengurus rumah tangga Fang tidak memaksanya. Yah, pikirkanlah, lalu jawab aku. Tidak perlu. Kata Hanakin tiba-tiba, matanya dengan lebih tegas, saya memilih untuk mundur sebagai presiden grup Huaseng. Terima kasih, Tuan Fang, atas kepercayaan Anda kepada saya di masa lalu. Kesempatan untuk melakukan sesuatu untukmu di masa depan. Selamat tinggal. Butler Fang memiliki senyum di wajahnya. Setelah menutup telepon, Butler Fang tersenyum. Hanakin, kamu adalah wanita yang sangat beruntung, sekarang kamu telah menyerahkan presiden perusahaan kecil lebih dari 1 miliar, dan di masa depan, kamu akan menjadi miliarder kelas dunia, presiden sebuah perusahaan besar. Tuan muda ketiga tidak akan membiarkanmu berkorban dengan sia-sia. Yunsu. Pukul 1230 siang, Hanakin kembali ke komunitas dan berteriak di pintu, Billy, apakah kamu di rumah?